Roma pasal 3 ayat 31 sampai dengan 39. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus Yesus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapa, kami sangat berterima kasih karena kebaikan-Mu, maka kami ada di tempat ini. Karena kebaikan-Mu juga, maka kami ada di dalam kasih Kristus. Hari ini kami percaya bahwa Engkau akan menguak rahasia alam roh Allah di pihak kita. Maka itu jamah kami dan urapi kami. Menterai kami dengan perminyakan, menterai kami dengan air dari surga, menterai kami dengan urapan-Mu, sehingga jaminan yang Kau berikan itu sempurna. Dan kami rindu Tuhan bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan dari Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akan masuki dalam suatu pelajaran menguak rahasia alam roh Allah di pihak kita, temanya ya. Kita akan baca Roma 8 ayat 31 lebih dulu. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Saudara, di dalam dunia ini, kita hidup tidak cukup dengan proses hari ini, gitu ya. Tapi masih ada hari-hari lain yang perlu kita masuki, ya. Dan Allah ingin supaya dengan proses kita menjadi miliknya, maka Allah mengurapi kita. Dan Allah bekerja di tengah-tengah kita. Kita akan perhatikan penglihatan tanggal 13 Juni, ya. 13 Juni
yang saat itu kami berkumpul dengan tim doa dan semua pelayan Tuhan, dan kami merasakan ada satu sukacita yang luar biasa walaupun tubuh kami capek. Seingat saya ini, saya dari luar kota atau saya dari pelayanannya pada hari itu, dan saya yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu melihat isi hati kita dan kesungguhan hati kita. Amin. Tuhan itu membuka dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kemudian pada saat kita berdoa, kami melihat para malaikat itu banyak berlaksa-laksa. Dia turun dan naik, turun, naik, turun. Saya ingat itu. Ada satu kisah juga di Yakub ya saudara, tapi kita terangin dulu ini ya, karena kita bicara tentang penglihatan tanggal 13 Juni, naik turun begitu indah. Dan berkata, "Hai anakku," katanya, "dan hambaku, now to see, hai anakku dan hambaku," katanya, dalam bahasa malaikat ya. "Hari ini lihatlah," katanya. Memang saya melihat ada satu cahaya yang bersinar indah sekali, melebihi dari pelangi. Dan sinar itu membuat saya itu menjadi sesuatu yang nyaman, dan itu menyenangkan hati, dan itu membuat saya bahagia ya. Karena hidup dan dunia ini banyak masalah saudara ya. Saya pengen ketemu hal seperti itu. Tapi kan itu hanya rencana Tuhan yang jadi, bukan keinginan kita. Tuhan tunjukin itu saudara. Begitu indahnya cahaya itu, sehingga hati saya itu merasa ada sesuatu yang mengobati ya. Ketika kita capek, kita diobati. Tubuh kita capek, bisa dipijat ya, bisa ditencui ya. Tapi kalau roh kita capek, tidak bisa diapa-apain saudara. Benar nggak? Selain kita menghampiri Tuhan, dan Tuhan pun menurunkan ini juga bukan kehendak saya, tapi Tuhan tunjukkan bahwa inilah anakku ya. Segala suasana ini akan indah dan semakin indah, semarak semakin semarak. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih dari segala-galanya. Damai sejahtera melingkupi semuanya. Cahaya kemuliaan Allah itu memberkati hidup saya, dan saya merasa ada satu sukacita yang luar biasa yang membuat saya bahagia dengan kecapean itu. Akhirnya dengan Guma Desiganama, Tuhan membuka lagi kronologinya, dibuka seluruh dunia. Anak-anakku, nabi desiduma, kata malaikat bahasanya, nabi desiga, dengarkan baik-baik anak-anakku. Itu nama anak-anakku akan lahir. Hari itu di dunia itu banyak kelahiran serempak. Saya bingung apa itu ya maksudnya. Ternyata kelahiran bayi-bayi itu pada tanggal 14 Juni itu. Ini kan masih 13. Itu serempak. Saya nggak tahu maksudnya. Jadi cuma saya haleluya. Saya nggak tahu apa maksudnya. Jadi dengan sinar itu seperti terbitnya sang surya pagi menyingsing, mengambil nafas hidup di dunia ini, memberikan nafas, memberikan nafas nafas hidup setiap manusia di muka bumi ini. Alangkah bahagianya ya. Tiba-tiba malaikat Tuhan menunjukkan tahta yang berdiri tegak di antara bumi dan juga surga. Dan kami tidak tahu itu tempat apa, tapi yang jelas itu adalah saya senang dan sukacita dan bahagia. Ketika saya memandang itu, ada satu sukacita yang luar biasa. Itu beda kalau iblis ya. Kita lihat sesuatu, kita sudah jadi ada rasa takut, rasa bagaimana. Tapi ini saya tidak. Saya merasa ada suatu siraman yang indah, yang capek saya membuat hilang semua. Dan saya merasa bahwa itu adalah tahta Allah. Benar ternyata. Benama, aku lihatkan tahta ini untuk kalian ya.
seperti suatu keteduhan dan nyaman sekali. Terang itu membuat sinar itu menerobos di seluruh dan tidak ada yang terselubung. Kayak kita dikacai, ini tubuh, ini roh, ini jiwa. Huma nama. Kamu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Terima kasih, kita mengucapkan terima kasih. Karena pada saat itu juga, terangkatlah roh kami. Roh kami terangkat, dibawa lebih lagi, mendekat pada tahta itu. Naik kamu. Mata hati kami tidak tahu mau kemana, tapi roh kami merasa ada satu sukacita. Belum sukacita, senang, gembira, saya lihat ada jalan setapak. Kalau di sawah kan jalan setapak, tapi ini jalan setapak, benar-benar satu tapak, satu kaki aja, tidak bisa berdua, dan satu orang aja. Itu jalan setapak, itu jalan jalan melewati terus saja. Jadi jalan setapak ini sangat panjang dan indah sekali. Kenapa? Karena di kiri kanan tuh bunga-bunga lagi bernyanyi dan memuji-muji Tuhan. Saya pernah dibawa ke kemah perhentian sekali, dua kali atau 3 kali, ya, ditunjukin, ya. Kemudian saya masuk ke surga juga pernah. Tapi ini pembahasannya adalah jalan setapak. Jalan setapak ini kiri kanan bunga itu memuji-muji Tuhan. Dan serempak sekali pujiannya. Itu membuat saya menjadi, ada satu bukan hiburan, ada sesuatu kekuatan. Bunga-bunga itu sepertinya memiliki satu kesetiaan pada Allah itu dengan kasih dari Allah, hingga bunga-bunga itu bisa bermekaran dan indah dipandang. Dan saya tahu alangkah indahnya ini. Sekalipun saya merasa bahwa hidup saya merasa, ya saudara, banyak hal yang terjadi. Tapi ketika saya melihat bunga-bunga itu, saya merasa dikuatkan. Dengan bunga-bunga menari itu, dari atas itu saudara, turunlah satu sinar yang lembut. Dan berkatalah, ada satu suara yang lembut, aku mengurapimu, aku mengurapimu. Semua pelayan diurapi, termasuk saya. Saya merasa ada satu kebahagiaan yang membuat saya merasa bahwa inilah yang saya tunggu, Tuhan. Tapi kan kita tidak minta, kita tidak boleh minta, Tuhan yang berkehendak. Belum saya bilang inilah yang saya tunggu, saya bahagia, Tuhan berkata, suara itu menggema, lembut, naiklah katanya. Maka kita naik. Tapi ketika kita naik, tadi kan jalan setapak ya, panjang, bunga-bunga menari. Ketika bilang naiklah, itu ada seperti tangga, tapi beda dengan kemah perhentian. Kalau kemah perhentian tangganya 7, ya. Tapi kalau ini tangganya tidak terhitung dan saya tidak tahu. Setiap tangga itu ada firman yang tercatat. Setiap tangga itu ada perkataan firman yang tercatat. Saya merasa bahwa tangga yang kita lewati ini bukan tangga sembarangan. Pasti ini Tuhan yang memberikan bonus pada kita karena kita masuk dalam dunia roh. Saya bersyukur. Walaupun banyak hal yang terjadi di dalam pelayanan dunia roh, tapi ketika saya melihat hal itu, saya merasa bahwa Tuhan itu tidak pernah diam. Dia lihat pengorbanan kita dengan memasuki dunia roh. Dan dia tahu kamu sungguh-sungguh atau percaya atau tidak. Akhirnya Tuhan berkata lagi, naiklah. Karena kita senang kita naik, tapi kita merosot, saudara. Tahu ya, naik itu kayak tidak bisa naik itu. Turun lagi. Jadi melorot itu, turun lagi. No, nama. Kenapa? Karena kita tidak layak. Betul enggak? Kita masih banyak salah dan dosa. Kita belum sempurna, benar. Kata Allah Bapa, turun kamu malaikat, temui mereka supaya mereka bisa naik tangga. Kemudian kami melihat ada suara menggema dan melembutkan dan menyejukkan hati.
Karena kita bingung mau naik. Tapi Tuhan berkata, no, sikanama, jangan gelisah. Nah, itu sikanama upya, jangan khawatir. Kasih setiaku akan selalu menyertai kamu. Aku yang membentuk manusia. Jangan lupa, jangan kamu patah semangat. Akhirnya saya berdiam, semua berdiam, malaikatnya turun. Dan dia bilang, mari masuk. Barulah kita naik tangga itu. Semakin naik ke atas, semakin kita merasa ringan. Roh kita ringan, seperti kapas. Ringan, kayak terbang gitu. Saking kita bertahan, kalau enggak kita bisa melayang gitu. Tapi ada luapan yang sangat membuat kita bahagia. Itu yang kita nanti. Tapi tempatnya bukan di dunia, saudara. Huma itu sikala mahabhinama. Masuklah terus katanya. Terus kita jalan melayang-layang, tapi kita suka cita. Begitu kita sampai ada satu pintu gerbang yang besar, tertulisan di situ, no piku pirama. Inilah sukacita. Jadi ini pintu ini namanya sukacita. Begitu dibuka, begitu masuk, wajah gembira itu semua tersenyum. Baik bunganya, baik tumbuh-tumbuhan, baik apa yang ada di para malaikat, semuanya tersenyum. No, Tuhan nama. Kenapa? Karena roh sukacita itu sudah melingkupi hidup kita. Jadi kita sukacita. Kita tersenyum, gembira, bahagia. Kita menikmati itu. Nah, apakah kamu ingin masuk lagi? Katanya malaikat, salah satu malaikat. Saya bilang, kalau Tuhan izinkan, bolehlah saya masuk. Malaikat berkata, Nabina wa aulihim. Allah memberi kesempatan hari ini. Baiklah, terima kasih Tuhan. Saya bilang gitu. Masuk lagi, kita melayang, seperti melayang, tapi mantap gitu, walaupun kita melayang, tapi jalan kita tuh mantap, nggak kayak orang bingung gitu, jalan mantap. Begitu sampai ada satu pintu gerbang lagi yang lebih besar lagi, dan di sana bertuliskan namanya anugerah. Terus saya bilang, Tuhan, layakkah kami semua masuk? Malaikat Tuhan berkata, masuklah, karena ini seizin Allah. Maka kita masuk. Begitu luar biasanya, ternyata sorak-sorai kemenangan di pihak kita. Kita melihat suasana itu ada satu sukacita yang bersorak-sorai. Haleluya, puji Tuhan. Berarti kan senyum. Ini enggak, puji Tuhan, Allahku dasar, Allah maha dasar, itu sudah. Jadi kata-kata itu terngiang-ngiang, genaplah sukacita dan anugerah itu untuk kita. Saya dengar gitu, suara seperti itu. No, desikana mahapa, bawa dia ke tempat taman dan ladang, katanya gitu. Saya dengar gitu. Akhirnya kita masuk. Begitu masuk, saudara, saya lihat ada seperti padi, ya, tapi punya bulir-bulir seperti beras, saudara. Dipetiknya satu. Dan dia berkata, Nopena masikenama, aku akan berikan pada kalian. Ini upahmu masuk ke dalam dunia roh. Saya bilang, Tuhan, apakah setiap masuk dunia roh mesti ada upah? Tuhan Nesika, ayat ini berkumandang, saudara. Dia berkata, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kamu harus bertahan, dan kamu harus bisa, dan masuklah, dan terimalah ini. Akhirnya, kami mendapat satu bulir, seperti padi, kita dapat satu-satu. Dan saya tahu, tanda ini adalah tanda berkat bagi Allah, diberikan pada kita dengan cuma-cuma, membuat kita bahagia dan mensyukuri. Inilah bekal kita selama kita di dunia, karena dunia lagi paceklik.
Yesus kena mobil. Aku tahu. Karena itu justru itu aku ingin supaya kamu mengerti bahwa aku ke depan ini memberikan tanda kepada kamu. Dan aku tunjukkan supaya kamu tahu. Jangan kamu lupa, iblis juga mengintai. Ini benar. Kami hanya tertunduk dan mengucapkan syukur karena kebaikan Tuhan. Dari situlah kami sukacita. Kemudian kami bawa dalam doa penutup dan kami merasa benar ada satu kekuatan yang mantap dalam hidup saya. Dan saya bilang, Tuhan, apakah semua juga merata seperti itu? Tuhan tunjukin saudara, si A, si B, si C, semuanya sukacita mukanya. Oh mata, seperti firman Tuhan katakan. Kalau kita ini benar-benar di dalam Tuhan, saudara, perhatikan baik-baik. Apakah yang akan kita katakan tentang semua ini? Percaya enggak? Gitu. Kalau kamu percaya, jika Allah di pihak kita, Hanesi, siapa yang akan melawan? Itu janji Tuhan di dalam Roma 8 ayat 31. Jadi saudara perangi paceklik ini dengan hati yang semangat. Walaupun mungkin hari ini kamu tidak mendapat uang. Tuhan sudah janjikan bulir padi itu untuk kita. Dan itu diberikan kepada kita cuma-cuma. Dan jangan patah semangat. Tuhan bilang jangan khawatir, jangan patah semangat. Nah, habite sikinama. Karena Allah menunjukkan karyanya kepada kita. Amin. Tuhan berikan tanda itu kepada kita. Itu yang tanggal 13. Kita masuki tanggal yang 14, saudara. Tiba-tiba malaikat Tuhan itu turun. Kita doa ya. Kita doa untuk tanggal 14. Dan berkatalah malaikat itu, Nabutusi olehim, haleluya, nurisikana Allah olehim. Kata Tuhan, anakku bersorak-sorelah, anakku karena hari ini banyak yang lahir. Jadi jam itu, tanggal itu banyak yang lahir di seluruh dunia. Mereka banyak melahirkan anak. Tuhan memberkatinya. Kemudian saya bilang, ya Tuhan, makanya kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Kita ini lagi berdoa. Tiba-tiba Tuhan tunjukin seperti pelangi. Kalau Bapak Abraham ditunjukin tanda pelangi, saya juga tunjukin pelangi. Tapi pelangi ini sangat indah. Dari tanah, kalau itu kan dari langit ya, ini dari tanah terus muter sampai ke tanah. Ini pelangi ini indah sekali, warna-warni. Dan sambil kita dengar pujian malaikat, pujilah Allah, no disikalim, haleluya, hosana, haleluya. Saya lihat itu, pujian itu indah dan saya tidak bisa menirukan. Cuma itu hanya sekedar saya ingat kata-katanya. Pujilah Allah Tuhan, sembah terus. Itu yang berkumandang. Dengan kami menyembah itu, saya yakin bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Selama kita betul-betul percaya dan benar-benar menyerahkan hidup pada Tuhan. Tangan Tuhan akan berkuasa, bekerja dan mengurapi hidup kita. Jangan kecil hati. Amin. Aku mencintaimu. Itu kata-kata yang saya dengar pada waktu pelangi itu tampak. Pujian itu menerangkan bahwa kami adalah malaikat-malaikat. Tangan Allah akan ikut bekerja. Nah apa? Akan mengurapi hidupmu. Najisike, tema, jangan takut nak. Begitu. Nah itu sih tema, karena aku mencintaimu. Tunggu esike oriem. Betapa besar cinta Tuhan pada kita. Marilah kita saudara ingat bahwa tangan Tuhan yang sudah bekerja itu akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita.
Walaupun kita tidak tampak Tuhan di mana, tapi yang jelas Tuhan ada di dalam hatimu. Amin. Tuhan ada di dalam pikiranmu. Tuhan ada di dalam tubuh roh jiwamu. Karena dia hidup dan berkuasa, dia akan tumpang tangan dan kuasa Tuhan akan bekerja, dia akan pimpin dan dia akan tumpang tangan juga rohmu yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita imani, saudara. Kata Tuhan, Nabu, Daisi, Tama, Bina. Katanya, maju terus. Kamu adalah anak-anakku. Amin. Mari saudara, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kita imani bahwa kita harus memuji. Pujian dan syukur itu selalu dikumandangkan. Karena kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang disempurnakan dalam hidup di dunia ini. Amin. Ya. Kemudian kita usai, kita doa, menyembah, memuji dan senang, sukacita, senyum wajah gembira, dan saya merasakan itu kenikmatan Tuhan itu luar biasa. Pelangi itu membuat saya sadar bahwa di dunia pun Tuhan akan sanggup memberikan pelangi hidup kita. Amin. Walaupun dalam kehidupan kita sehari-hari ini, saudara, banyak hal yang membuat kita luka. Kita luka. Enak luka batin? Enak. Enak disakiti? Enak ditekan? Tapi kita tahu mata Tuhan itu memandang hati kita. Amin. Dia tahu proses hidup kita. Dia akan bela kita. Amin. Saudara, jangan patah semangat karena sesuatu hal. Tapi saudara harus ingat bahwa pelajaran hari ini dari tanggal 13 sampai 14 adalah roh sukacita menaungi kehidupan kamu. Amin. Jadi hidupmu adalah milik Tuhan selama-lamanya. Karya Tuhan itu membentuk hidup kita dengan kuasa darah Tuhan. Karena urapan Tuhan akan bekerja melewati hidup kita. Dia akan menjalani apa yang kita imani. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak bisa ketemu Tuhan, saudara. Setelah itu kita besok, kita masuk di dalam penglihatan yang tanggal 15, saudara ya. Kami lagi berdoa. Tiba-tiba saya merasa ada satu getaran yang tidak menyenangkan hati, yang membuat sesuatu membakar, gitu, kayak membakar. Tapi ini bukan dari Tuhan. Kalau tadi sinar itu kan terang, menyenangkan. Ini bukan dari Tuhan. Tiba-tiba saya melihat dari pijaran-pijaran api itu melingkar, jadi kayak lingkaran gini saja. Tapi ini penuh dengan api. Setelah itu penuh dengan api, dia berbentuk bola-bola, bentuk lagi seperti lingkaran api. Kemudian dia mengenai manusia. Dan setiap mengenai manusia, wujud manusia tetap ada tubuh roh jiwa, tetapi dia ditunggangi dengan serupa binatang yang menyerupai kuda laut. Sudah pernah lihat kuda laut? Gimana bentuknya? Serem enggak? Aneh kan bentuknya? Diam, ya, ronggeng ya, apa ya namanya? Yang kayak naga tuh, matanya blolok-blolok. Nah itu hama itu sih. Iblis itu akan menguasai manusia supaya kita bukan wujud berupa kuda laut. Roh yang seperti wujud kuda laut itu tinggi seperti gunung, dia menutupi kita hingga penguasa iblis itu memasuki hidup manusia itu menutup jalan hidupnya. Tahu saudara menutup jalan hidupnya? Tidak ada masa depan, tidak ada semangat hidup. Hidupnya ya wis kayak gitu-gitu aja, pengennya mati. Nah ini saudara. Orang yang pengen mati itu bukan dari Tuhan. Itu penguasa kegelapan yang menutupi kita sehingga kita merasa wis aku tak mati ya. Akhirnya bunuh diri, akhirnya melakukan hal-hal di luar nalar kita. Tanya-tanya orang pintar sih ada pengampunan, tapi lihat sudah mati, rohnya kemana? Jiwanya kemana? Nah ini yang kita pertanyakan. Belajarlah untuk tetap setia dan berpuasa. Itu pesan Tuhan. Nah B, belajarlah memuji, memuliakan nama Allah. Sehingga manusia hidup dengan tenang di dalam penyertaannya. Sehingga
penglihatan tanggal 15 ini bukan untuk kita. Amin. Biarkan iblis berpijar-pijar, biarkan dia berbentuk seperti apapun. Nabi, sigenama, abhenama, seperti firman Tuhan katakan di sini, saudara. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu harus terjadi. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Kenapa? Karena kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Itu sidamaba. Abhinama. Karena orang yang suka menggugat, ya, itu tidak baik. Orang yang suka memberontak tidak baik, itu bukan pilihan Allah. Nehesiketebanama. Ketahuilah, sampai di dalam ayat ini diterangkan, saudara. Kalau kita baca kronologi Roma 8 ayat 31 sampai 39 ini, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang memisahkan kita dari Kristus Yesus? Penindasan, sudah tahu penindasan, dari saudara ditekan terus. Kesesaan, sudah mengalami sakit penyakit. Penganiayaan, jadi aniaya. Kelaparan, mengalami kelaparan. Ketelanjangan, dibikin malu. Bahaya mengancam, pedang mengancam. Nah, tesena. Obinoma. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Harus kita lewati. Amin. Jadi ingat bahwa penglihatan tanggal 13 sampai tanggal 15 adalah peringatan buat kita. Kita memandang Allah, Tuhan buka jalan. Amin. Kita minta urapan Allah supaya jalan hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah. Itulah firman Tuhan, saudara. Biarlah Tuhan membuka jalan. Allah itu pasti di pihak kita selama kita ada. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua yang kamu alami itu? Jangan mengeluh. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Pasti suatu saat, pasti waktunya tiba, Tuhan akan buka jalan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudahi firman Tuhan, saudara. Biarlah Tuhan membuka jalan dalam hidup kita.